Inilah alasan gaib weton pon selalu disakiti dan dikambing hitamkan keluarga sendiri. Pernahkah Anda merasa, meski sudah berkorban tenaga, waktu, bahkan materi untuk keluarga, namun nama Anda tetap yang paling buruk di mata mereka? Anda yang bekerja, tapi Anda yang disalahkan. Anda yang diam, tapi Anda yang difitnah. Jika Anda lahir di bawah naungan weton pon, ini bukan sekadar kebetulan atau nasib buruk biasa. Ada benturan energi besar antara pancaran spiritual Anda dengan ego orang-orang di sekitar Anda. Hari ini, kita akan bedah kitab primbon untuk mengungkap tabir gaib. Mengapa emas, seperti Anda justru sering diperlakukan seperti sampah oleh darah daging sendiri? Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di channel kita. Wadah bagi Anda yang mencari jawaban atas teka-teki kehidupan melalui kearifan leluhur. Sebelum kita menyelami misteri ini lebih dalam, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Dengan bergabung, Anda membantu energi positif ini tersebar luas. Sapa diri Anda di kolom komentar dengan menuliskan, "Saya ikhlas, saya kuat," agar semesta mengamini keteguhan hati Anda hari ini. Pancaran cakra langit yang menyilaukan, mengapa kehadiranmu menjadi ancaman? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa saat Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, atau saat Anda hadir dalam perkumpulan keluarga, suasana seketika berubah? Ada yang tiba-tiba diam, ada yang menatap dengan sinis, atau justru ada yang langsung mencari-cari celah untuk mengkritik Anda? Menurut kitab primbon Jawa yang kuno, setiap weton memiliki simbolisme elemen dan cakra yang berbeda-beda. Bagi Anda yang lahir pada hari pasaran pon, apakah itu Senin pon, Selasa pon, Rabu pon, Kamis pon, hingga Jumat pon, Anda membawa energi cakra dasar langit yang sangat kuat. Pon disimbolkan dengan arah mata angin barat dan elemen logam kuningan. Ini bukan sekadar angka atau perhitungan kalender biasa. Ini adalah cetak biru spiritual Anda. Satu logam yang tajam dan berkilau elemen logam pada weton pon melambangkan ketegasan, kecerdasan, dan daya tahan yang luar biasa. Ibarat pedang yang baru ditempa, pancaran energi Anda itu tajam. Anda cenderung menjadi orang yang jujur, bicara apa adanya, dan tidak suka basa-basi. Sayangnya, dalam sebuah keluarga, kejujuran seringkali dianggap sebagai ancaman. Ketika Anda melihat ketidakadilan dalam keluarga, Anda berani bersuara. Saat ada masalah, Anda cenderung fokus pada solusi. Ketajaman pola pikir dan kejujuran Anda inilah yang tanpa sadar menyilaukan mata anggota keluarga lainnya. Mereka yang terbiasa hidup dalam kepura-puraan, mereka yang terbiasa bersembunyi di balik kesalahan, merasa terintimidasi oleh cahaya kejujuran yang Anda bawa. Dua intimidasi batin dan rasa rendah diri ini adalah alasan gaib yang paling mendasar. Aura dari orang pon itu sangat dominan. Anda memiliki karisma alami yang membuat orang lain segan. Namun, bagi keluarga yang memiliki mentalitas lemah atau rasa percaya diri rendah, karisma Anda tidak dilihat sebagai kelebihan, melainkan sebagai ancaman terhadap posisi mereka. Keluarga yang seharusnya mendukung Anda, justru secara gaib merasa bahwa kehadiran Anda menonjolkan kelemahan mereka sendiri. Anda adalah cermin yang terlalu bening. Saat mereka melihat Anda sukses, Anda mandiri, atau Anda memiliki prinsip yang kuat, mereka tidak termotivasi, melainkan merasa terancam. Untuk meredam rasa rendah diri itu, ego mereka bekerja. Mekanisme pertahanan diri mereka adalah dengan menjatuhkan Anda. Fitnah, kambing hitam, dan perlakuan tidak adil adalah cara mereka untuk berkata pada diri mereka sendiri, "Lihat, pon itu tidak sehebat yang orang kira. Dia juga bisa kita jatuhkan." Ini adalah proyeksi rasa tidak aman, insecurity, mereka kepada Anda. 3. Pembalikan fakta. Sang pemimpin yang dijadikan tertuduh secara spiritual, banyak pon memiliki bakat memimpin atau menjadi panutan. Namun, dalam struktur keluarga yang toksik, bakat ini justru dijadikan alasan untuk memojokkan Anda. Jika Anda mengambil keputusan, dan keputusan itu salah, Anda disalahkan sepenuhnya. Namun, jika Anda diam, dan keluarga mengambil keputusan yang salah, Anda tetap disalahkan karena dianggap tidak mencegahnya. Inilah yang disebut dengan manipulasi energi. Anda disakiti bukan karena Anda salah, tetapi karena posisi Anda sebagai logam yang kokoh membuat Anda menjadi sasaran empuk untuk menampung semua proyeksi kegagalan keluarga. Mereka menumpuk kesalahan mereka di pundak Anda,
berharap Anda jatuh, karena hanya dengan jatuhnya Anda, mereka merasa bisa setara atau lebih tinggi dari Anda. Pahamilah, wahai jiwa Pon, bahwa perilaku mereka adalah cerminan dari kekosongan jiwa mereka, bukan cerminan dari harga diri Anda. Ujian, Sang Penyangga. Mengapa Anda ditakdirkan memikul beban terberat? Jika pembahasan sebelumnya membahas tentang bagaimana aura Anda mengintimidasi orang lain, maka pembahasan ini akan membuka tabir tentang tanggung jawab spiritual yang berat yang disematkan semesta kepada bahu Anda. Dalam ilmu paparasan atau perhitungan watak dan garis hidup dalam primbon Jawa, orang-orang yang lahir di bawah pasaran Pon seringkali membawa julukan gaib sebagai penyangga kerabat atau pilar rumah tangga. Apa arti julukan ini secara gaib? Ini bukan sekadar berarti Anda harus mencari uang untuk keluarga. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang struktur energi Anda yang dirancang untuk menahan beban. Satu hukum kekuatan dan beban, metafora pohon yang berbuah, bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tengah halaman rumah. Pohon yang paling rindang, yang buahnya paling manis dan paling lebat, adalah pohon yang paling sering dilempari batu oleh orang-orang yang lewat. Mengapa? Karena pohon itu memberikan hasil. Orang tidak melempar batu ke pohon yang kering dan tidak berbuah. Dalam primbon, Anda, weton Pon, adalah pohon itu. Anda disimbolkan memiliki kemauan keras, kecerdasan gaib, dan kemampuan bertahan yang melampaui rata-rata weton lainnya. Semesta, dalam kebijaksanaannya yang kadang terasa kejam, memberikan bahu yang kuat kepada Anda karena Anda mampu memikulnya. Namun, disinilah letak ironinya. Keluarga Anda tahu Anda kuat. Mereka, baik secara sadar maupun tidak, menyadari bahwa Anda adalah fondasi. Alih-alih merawat fondasi tersebut, mereka justru menumpuk beban di atasnya sampai Anda retah. Mereka merasa aman menumpuk masalah, hutang, konflik, dan tanggung jawab kepada Anda karena mereka tahu, di akhir hari, Anda tidak akan runtuh. Tapi, apakah Anda tidak memiliki batas? Tentu saja memiliki. Dua kesalahan persepsi. Kebaikan sebagai kewajiban inilah akar penyebab utama mengapa Anda terus dikambing hitamkan. Keberhasilan Anda, kebaikan hati Anda, dan pengorbanan Anda selama ini telah menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di mata keluarga. Saat Anda membantu sekali, itu adalah kebaikan. Saat Anda membantu 10 kali, itu adalah kebiasaan. Saat Anda membantu 100 kali, itu dianggap sebagai kewajiban. Ketika suatu hari Anda lelah, ketika Anda berkata, tidak, atau ketika Anda gagal memenuhi ekspektasi mereka yang setinggi langit, bukan terima kasih yang Anda dapatkan, melainkan cacian. Secara gaib, energi Anda diserap habis oleh keluarga. Mereka tidak melihat Anda sebagai manusia yang memiliki batasan, melainkan sebagai sumber daya yang harus terus diperas. Anda dikambing hitamkan ketika kebaikan Anda terhenti, karena bagi mereka, terhentinya bantuan Anda adalah sebuah pengkhianatan terhadap kewajiban yang mereka buat sendiri. 3. Karma, penyangga. Menjadi pelampiasan kesalahan kolektif. Alasan gaib lain yang tertera dalam kitab primbon adalah posisi Pon sebagai penyangga seringkali membuat Anda menjadi tempat penampungan energi negatif kolektif keluarga. Keluarga Anda memiliki banyak masalah, pertengkaran antar saudara, kegagalan finansial, atau kebiasaan buruk lainnya. Mereka tidak mampu atau tidak mau menghadapi masalah itu sendiri. Maka, secara gaib, mereka melemparkan energi masalah itu kepada Anda. Anda dikambing hitamkan untuk semua hal yang tidak berjalan lancar. Ini semua salah kamu, kalau saja kamu dulu tidak. Atau, coba saja kamu lebih mengerti. Adalah kalimat yang sering Anda dengar. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis dan gaib yang disebut scapegoating. Dengan menyalahkan Anda, mereka merasa terbebas dari tanggung jawab atas kegagalan mereka sendiri. Anda dijadikan tumbal gaib untuk menjaga harmoni semu dalam keluarga, di mana semua orang berpura-pura baik-baik saja dengan melemparkan semua kotoran hidup mereka kepada satu orang, Anda. 4. Beban leluhur yang terpancar kadangkala. Beban yang Anda pikul bukan hanya beban keluarga inti saat ini, melainkan beban dari leluhur yang belum selesai. Dalam pandangan gaib, weton Pon sering dipilih untuk melunasi hutang karma keluarga besar. Ini adalah beban yang sangat berat, yang membuat hidup Anda terasa seperti sedang mendaki gunung yang terjal tanpa henti. Anda disakiti dan difitnah, namun semesta menuntut Anda untuk tetap berdiri tegak.
Memahami hal ini bukan untuk membuat Anda berputus asa, melainkan untuk memberikan Anda kesadaran. Anda disakiti bukan karena Anda hina, melainkan karena Anda berharga sebagai penyangga yang mereka butuhkan, meskipun mereka tidak menghargai Anda. Fitnah sebagai pembersih karma. Mengapa Tuhan mengizinkan rasa sakit ini? Wahai pemilik weton pon yang hatinya sedang retak, pertanyaan terbesar yang mungkin sering terlintas di benak Anda saat malam sunyi adalah, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mengapa keluarga, orang yang seharusnya paling mencintai saya, justru menjadi alasan terbesar air mata saya jatuh? Ini adalah momen paling krusial untuk memahami kebenaran gaib yang tertulis dalam lapisan terdalam kitab Primbon Jawa dan ajaran spiritual tingkat tinggi. Rasa sakit yang Anda alami, fitnah yang menimpa Anda, dan posisi Anda sebagai kambing hitam bukanlah tanpa alasan. Ini bukanlah sebuah kebetulan yang sia-sia. Satu konsep lelaku prihatin dan penyucian jiwa dalam pandangan Primbon, rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh orang terdekat disebut sebagai lelaku prihatin. Ini adalah bentuk ujian tertinggi bagi seorang manusia. Mengapa keluarga sendiri? Karena menyakitinya rasanya ribuan kali lebih sakit dibandingkan disakiti oleh orang asing. Tuhan sedang menguji tingkat keikhlasan Anda. Anda sedang disiapkan untuk derajat yang lebih tinggi, baik dalam kehidupan nyata maupun secara spiritual. Ibarat logam mulia, sesuai dengan elemen weton pon, emas tidak akan menjadi perhiasan yang indah dan bernilai tinggi sebelum ditempa dengan api yang sangat panas dan dipukul berkali-kali. Keluarga Anda, tanpa mereka sadari, sedang menjadi api dan palu yang menempa jiwa Anda menjadi lebih kokoh, lebih murni, dan lebih berkilau. Dua fitnah sebagai bahan bakar penghancur karma buruk ini adalah poin yang sangat mistis. Setiap fitnah yang dilemparkan kepada Anda, setiap tuduhan palsu, dan setiap cacian yang menodai nama baik Anda, sebenarnya memiliki fungsi gaib. Fitnah-fitnah tersebut sedang membakar habis karma buruk, baik karma buruk Anda di masa lalu maupun karma buruk dari garis keturunan leluhur Anda. Saat Anda difitnah, ada energi negatif yang besar yang ditujukan kepada Anda. Namun, jika Anda menyikapinya dengan diam, sabar, dan ikhlas, energi negatif tersebut tidak menempel pada jiwa Anda. Sebaliknya, energi itu berbalik menjadi pembersih. Tuhan menggunakan fitnah itu sebagai alat untuk mencuci kotoran-kotoran spiritual yang melekat pada nama baik Anda. Itulah mengapa orang-orang yang sering difitnah namun tetap berhati mulia akan memiliki aura yang sangat cerah di masa depan. Mereka sedang dibersihkan secara paksa dari segala hal yang menghambat rezeki dan keberuntungan mereka. 3 hukum, wadah, dan keadilan semesta Tuhan tidak pernah tidur. Fitnah yang Anda terima sebenarnya sedang mengisi wadah gaib Anda dengan keadilan. Bayangkan fitnah sebagai sebuah beban berat yang diletakkan pada satu sisi timbangan. Sementara kesabaran dan keikhlasan Anda diletakkan pada sisi yang lain. Semakin berat fitnah dan kambing hitam yang Anda terima, semakin besar pula kebaikan atau keadilan yang sedang disiapkan Tuhan untuk Anda. Alam semesta sedang menata ulang kehidupan Anda. Ketika manusia tidak bisa memberikan keadilan bagi Anda, semesta sendiri yang akan turun tangan. Ini adalah janji gaib. Orang yang dizalimi, terutama oleh keluarganya sendiri, doanya akan menembus langit ketujuh. Ada kekuatan spiritual yang luar biasa yang keluar dari hati yang terzalimi. 4 peringatan gaib. Kehati-hatian dalam terzalimi namun, ada peringatan penting dalam Primbon. Meskipun fitnah membersihkan karma, hati-hati jika Anda memendam kemarahan yang membara atau dendam. Rasa sakit diperbolehkan, air mata diperbolehkan, tetapi jangan biarkan hati Anda menghitam karena dendam kepada keluarga. Jika Anda bertahan dalam rasa sakit tanpa dendam, energi spiritual Anda akan menjadi mandi, sangat mustajab. Doa-doa Anda akan lebih cepat dikabulkan, dan perkataan Anda bisa menjadi kenyataan, sabdo dadi. Semesta sedang menjadikan Anda pribadi yang kuat, bukan pribadi yang hancur. Tegarlah, wahai weton pon. Penderitaan ini adalah jalan Anda menuju kemuliaan. Bangkit dari abu dan memutus rantai toksik. Wahai jiwa-jiwa pon yang tangguh,
Setelah kita membedah tabir gaib yang menyelimuti hidup Anda, pancaran aura yang mengintimidasi, takdir sebagai penyangga yang memikul beban berat, hingga peran sebagai pembersih karma leluhur, kini saatnya kita bicara tentang masa depan. Mengetahui alasan gaib mengapa Anda disakiti dan dikambing hitamkan bukanlah untuk membuat Anda pasrah dan meratapi nasib. Pengetahuan ini diberikan oleh leluhur melalui kitab primbon agar Anda memiliki kesadaran baru, awareness, untuk mengambil tindakan. Penderitaan Anda memiliki akhir, dan akhir itu ditentukan oleh keputusan Anda hari ini. 1. Belajar, tega. Demi keselamatan jiwa. Alasan gaib pertama mengapa Anda terus disakiti adalah karena Anda membiarkan diri Anda disakiti. Anda terlalu takut untuk melukai perasaan keluarga, meskipun hati Anda sendiri hancur berkeping-keping. Dalam ilmu kehidupan, ada istilah tega. Tega bukan berarti kejam. Tega artinya Anda berani menetapkan batasan, boundaries. Anda berani berkata, tidak, ketika beban yang diberikan sudah di luar batas kemampuan Anda. Anda berani menjauhkan diri dari interaksi yang beracun, meskipun itu adalah saudara sedarah. Ingatlah prinsip ini, wadah Anda adalah tanggung jawab Anda. Tuhan menitipkan energi, rezeki, dan kesehatan kepada Anda untuk Anda jaga. Jika Anda membiarkan orang lain merusak wadah tersebut, Anda juga bertanggung jawab atas kerusakan itu. Belajarlah untuk mengutamakan kesehatan mental dan spiritual Anda sendiri sebelum memikirkan orang lain. 2. Berhenti mencari validasi dari manusia. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang PON adalah terus berusaha membuktikan diri. Anda bekerja keras agar diakui. Anda berkorban agar disayang. Anda diam saat difitnah agar dianggap sabar. Namun, dalam kasus keluarga yang toksik, validasi Anda tidak akan pernah didapatkan. Semakin Anda mencoba membuktikan diri, semakin mereka akan meragukan Anda. Berhentilah mengemis perhatian dan pengakuan dari orang-orang yang tidak menghargai Anda. Validasi sejati hanya datang dari Tuhan dan dari kedamaian batin Anda sendiri. Saat Anda berhenti peduli dengan apa yang mereka katakan, pada saat itulah fitnah mereka kehilangan kekuatannya. 3. Transformasi. Dari logam mentah menjadi permata mulia. Kembali ke simbolisme elemen Anda. Logam kuningan. Logam yang berharga tidak tercipta dengan sendirinya. Ia harus melalui proses penambangan yang keras, dibakar dengan suhu yang ekstrim, dipukul, dan dibentuk. Proses itu menyakitkan. Iya, proses itu melelahkan. Sangat. Namun, itulah harga untuk menjadi berharga. Penderitaan yang Anda alami saat ini adalah proses tempaan semesta. Keluarga yang menyakiti Anda hanyalah alat yang digunakan oleh alam semesta untuk membuang kotoran-kotoran dalam jiwa Anda. Setelah proses ini selesai, Anda akan muncul sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bercahaya. Anda tidak lagi akan mudah goyah oleh opini orang lain. Anda akan menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya. 4. Memutus rantai karma keluarga. Satu lagi peran gaib Anda. Anda ditakdirkan untuk menjadi orang pertama dalam keluarga yang memutus rantai toksik. Dengan menyadari pola kambing hitam ini, Anda memiliki kekuatan untuk tidak meneruskannya kepada anak cucu Anda. Anda adalah generasi pemutus. Dengan bersikap tegas, menetapkan batasan, dan merawat diri sendiri, Anda sedang mengirimkan pesan gaib kepada semesta bahwa rantai penderitaan ini berakhir di tangan Anda. 5. Pesan akhir. Kekuatan ada di tangan Anda. Jiwa PON. Anda bukanlah korban. Anda adalah pemenang yang sedang diuji. Kekuatan Anda tidak terletak pada seberapa banyak beban yang bisa Anda pikul, melainkan pada seberapa bijak Anda memilih apa yang layak Anda pikul. Tegakkan kepala Anda. Jadilah logam yang berkilau, yang tidak perlu menyakiti orang lain, tetapi terlalu kuat untuk dihancurkan oleh fitnah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga penjelasan ini menjadi penyejuk bagi jiwa Anda yang sedang lara. Jika video ini terasa sangat dekat dengan hidup Anda,
Bagikan kepada rekan atau kerabat yang juga berweton pon agar mereka tidak merasa sendirian. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan Anda. Sampai jumpa di pembahasan primbon selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.